Iti pangosanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati ibu-ibu, para ummahat wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan limpahan taufik, karunia, nikmat yang tidak terhingga, sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk thalabul ilmi, berusaha mengkaji bersama permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dunia parenting, yang harapannya kita bisa menjadi orang tua yang menjadi orang tua terbaik bagi anak-anaknya. Tema kita pada kajian kali ini berjudul Anak Bukan Pelampiasan. Sebelum kita berbicara jauh tentang teori parenting, maka saya mengajak pada diri dan ibu-ibu sekalian kita untuk jujur sebentar pada diri sendiri. Ada pertanyaan, siapa di antara kita yang pernah marah kepada anak bukan karena kesalahan anak itu sendiri, tapi karena kita sedang lelah? Siapa yang pernah marahin anak bukan karena kesalahan anak, karena kita sedang lelah, stres, atau banyak masalah? Pernah mboten, Bu? Pernah nggih? Saya pun juga pernah nggih. Dan mungkin hampir semua orang tua pernah ada di posisi tersebut. Jadi kalau orang tua itu sedang lelah, banyak masalah, apalagi cicilan belum dilunasi nggih, belum dibayar. Masalahnya anak itu tidak pernah tahu apa yang sedang kita pikul. Anak tidak tahu masalah yang sedang dihadapi orang tua. Yang anak tahu hanya satu: kenapa ayah marah, kenapa ibu berubah, kenapa aku dimarahi, padahal aku tidak mengerti salahku di mana. Disinilah sering terjadi tanpa kita sadari anak itu berubah dari amanah menjadi sasaran pelampiasan.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia orang tua memang berat. Dunia orang dewasa memang berat. Ada tekanan ekonomi, pekerjaan, belum lagi konflik rumah tangga, masalah sosial dengan tetangga, bahkan sampai luka batin yang belum selesai. Memang dunia orang tua banyak problematika, banyak tanggung jawab yang besar. Tapi yang harus kita sadari, anak tidak paham tekanan pekerjaan, anak tidak mengerti konflik rumah tangga, termasuk anak yang tidak tahu cicilan. Yang mereka pahami adalah bagaimana cara kita memperlakukan mereka. Seringkali ketika emosi sudah memuncak, maka yang paling dekat, yang paling lemah, itulah yang jadi sasaran. Yang paling tidak bisa membantah, itu yang jadi sasaran. Dan itulah anak. Maka marah kita pun tumpah ke anak. Nada suara yang meninggi, kata-kata yang tidak enak keluar, bahkan hukuman yang dijatuhkan tanpa penjelasan. Ibu-ibu yang terhormati Allah, perlu kita pahami bahwasannya yang namanya luka pada diri anak tidak selalu berdarah. Ada luka yang diam, ada luka yang tumbuh bersama usia. Ada luka yang baru terasa ketika anak sudah dewasa dan menjauh dari orang tua secara perlahan. Sehingga anak yang sering menjadi pelampiasan akan belajar satu hal. Dia merasa kalau orang dewasa lelah, maka aku yang salah. Dia merasa kalau orang dewasa marah, aku harus diam. Sehingga kita khawatirkan anak akan belajar beginilah cara memperlakukan orang yang lebih lemah. Maka di sini syariat sangat perhatian bagaimana orang tua mengelola emosi dan amanah. Rasulullah SAW manusia terbaik dengan beban dakwah yang paling berat. Beliau kepala negara, beliau seorang panglima, tidak pernah menjadikan anak sebagai sasaran luapan emosi. Nek nembenten masalah nggih, ampun anak yang dijadikan sasaran. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kekuatan sejatinya bukan pada kekuatan tangan, tapi kekuatan bagaimana bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Maka disinilah yang menjadi renungan orang tua.
Kita sadar bahwasanya anak bukan tempat melampiaskan lelah. Anak bukan sasaran kemarahan. Anak bukan pelarian emosi orang tua. Anak adalah amanah. Anak adalah ladang pahala. Maka melalui tema kajian ini, anak bukan pelampiasan, mari kita belajar bagaimana mengelola emosi sebelum mendidik. Bagaimana menegur tanpa melukai. Bagaimana menjadikan rumah sebagai tempat yang aman, yang nyaman buat anak. Bukan tempat yang menakutkan. Bukan tempat yang mengerikan bagi anak. Maka harapannya ya, semoga Allah melembutkan hati kita, menguatkan kesabaran kita, menjadikan anak-anak itu tumbuh dalam kasih sayang, bukan tumbuh dengan balutan luka. Maka bismillah. Bismillah dengan hati yang terbuka, dengan niatan untuk terus memperbaiki diri. Sakniki Bu, nek wong tuwa kesel ki nopo salahe anak? Lelahnya orang tua apakah nggih salahnya anak? Nggih mboten. Jadi lelah orang tua bukan salah anak. Dan ini memang ketika di realita kehidupan sehari-hari, kalau bapak atau ibu baru pulang kerja dengan tubuh yang benar-benar lelah, pikiran yang masih dipenuhi target, masalah belum selesai, hati yang sempit karena masalah konflik, jiwa yang sedang rapuh karena tekanan hidup yang panjang, lalu datanglah anak. Tesih alit Bu nggih. Datanglah anak dengan tangisan yang kecil, dengan kesalahan yang sebenarnya sangat sepele. Yang sebenarnya perilaku anak masih sangat wajar, untuk usia segitu nggih wajar. Nah, disitulah sering terjadi kekeliruan besar. Ketika apa? Ketika orang tua menumpahkan emosinya kepada anak. Ya tadi ibaratnya tidak mungkin kita katakan loh, anak hadir di waktu yang salah. Dan anak bukan melakukan kesalahan yang besar, kesalahan yang kecil, tapi karena emosi kita sudah penuh, akhirnya mudah tertumpah. Maka yang keluar bukan nasihat, yang keluar adalah luapan. Padahal dalam syariat Islam yang namanya keadilan itu adalah prinsip utama. Dalam mengelola perkara emosi, kita lihat bagaimana di dalam surat Al-An'am ayat yang ke 164, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak memikul dosa orang lain.
termasuk anak tidak memikul beban lelah orang tua, beban stres ekonomi, beban konflik rumah tangga, apalagi beban emosi yang anak tidak pahami. Ini pengertian, jadi banyak kemarahan kepada anak bukan karena anak durhaka, tapi karena orang tua yang kelelahan. Terus daripada nesu-nesu, marah-marah, muring-muring, anak jadi limpahan, lebih baik istirahat riyin. Pikiranipun apa? Didemke riyin, nek perlu mlebu kulkas. Ngoten Ibu perlu mboten? Jare ini pikiran kan ngedemke Ustaz. Berarti mlebu freezer nggih. Daripada anak dimarahin terus lebih baik istirahat. Nek perlu nggih jalan-jalan. Terus jalan-jalan apa Bu? Mampir pundi? Mampir mampir warung nggih. Mampir warung. Jadi di sini ada benang putihnya ya. Jadi apa? Benang merahnya. Pentingnya membedakan dua hal. Kalau kesalahan anak itu perlu diarahkan, sedangkan kondisi emosi orang tua perlu dimanajemen, perlu dikelola. Kalau dua hal ini tercampur, maka tarbiyah, pendidikan bisa berubah menjadi kedzaliman yang dibungkus dengan alasan mendidik. Kedzaliman yang dibungkus dengan alasan mendidik. Nggih. Napa melih kondisi napa? Ketika badan sudah capek, lelah, ditambah malih kepala yang pening pun mumet, hatinya juga sempit. Dereng melih napa Bu? Rumah tangga dalam keadaan berantakan, seperti kapal pecah. Terus apa Bu? Anak yang masih kecil tanpa sengaja menumpahkan minuman. Pripun Bu? Yang tumpah napa? Air nggih. Kira-kira ibu-ibu marah mboten dalam kondisi tersebut? Sering nggak marah ya nak ketika air tumpah? Ternyata napa? Ternyata yang tumpah tidak hanya air, ternyata yang tumpah juga napa? Emosi. Kenapa bisa tumpah Ustaz? Karena emosi yang sudah penuh. Jadi sejak di luar rumah niku sudah emosi sudah penuh nih. Akhirnya napa? Akhirnya suara meninggi. Terus nyuwun sewu, kata-kata keluar tanpa ada filter, tanpa ada saringannya. Sehingga anak menangis. Akhirnya anak pun menangis, bukan karena air tumpah, tapi karena dia nggak mengerti kenapa dia harus menerima kemarahan sebesar itu. Padahal kalau kita jujur, masalah utamanya bukan minuman yang tumpah, tapi karena kita yang kelelahan
ya, dan belum bisa mengendalikan emosi. Sehingga jangan sampai anak salah paham. Karena kalau anak salah paham, anak akan mengatakan, kalau orang dewasa lelah, aku mesti salah. Apa-apa salah. Berarti nek anak niku napa merasa nek apa-apa salah, berarti niki napa orang tua sedang lelah. Sehingga pelajaran seperti ini akan dibawa anak sampai besar, dan kelak anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang mudah merasa bersalah, takut melakukan kesalahan kecil, atau sebaliknya tumbuh dengan kemarahan yang terpendam. Maka sebelum menegur anak, sebelum suara kita volumenya meninggi, sebelum tangan kita bergerak, maka perlu berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, ini benar-benar salah anak atau aku yang lelah? Jika jawabannya adalah saya yang lelah, maka yang perlu ditenangkan bukan anak, tetapi emosi kita. Karena apa, Bu? Yang namanya mendidik anak itu membutuhkan akal yang jernih. Ketika akal tidak bekerja dengan baik, di bawah tekanan emosi yang tidak terkelola, akhirnya anak menjadi tempat pelampiasan. Jadi kadang kenapa, Bu, kita yang perlu memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Kita perlu untuk memperbaiki diri sebelum mendidik anak. Nah, kemudian hal yang penting pula dalam masalah ini adalah saat emosi orang tua itu mengalahkan akal, kita harus hati-hati, karena marah yang tidak terkendali bisa melukai jiwa anak. Meskipun yang namanya marah itu adalah bagian dari fitrah manusia, tidak ada seorang pun orang tua yang tidak pernah marah. Yang menjadi masalah bukan marahnya, tapi ketika marah itu mengambil alih akal. Sehingga Rasulullah SAW tidak pernah menafikan marah, tetapi beliau mendefinisikan, mengartikan sebuah kekuatan dengan apa? Orang itu kuat ketika bisa menahan amarah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, laisa syadidu bisur'ah. Hadis yang penting kita ingat ketika kita sedang marah, Nabi mengingatkan, laisa syadid bisur'ah. Orang yang kuat bukanlah yang menang bergulat. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya saat marah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim.
Maka hadis ini mengingatkan kita semua, jika emosi sudah menguasai seseorang, maka akal sedang dikalahkan. Dan ketika emosi mengalahkan akal, maka yang terjadi bukan lagi nasihat, bukan lagi tarbiyah, tapi yang terjadi adalah pelampiasan. Dan ini ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya adalah ketika kata-kata yang keluar bukan lagi nasihat, tapi yang keluar adalah bentuk celaan, hinaan, merendahkan, dan seterusnya. Dan ketika suara meninggi tanpa arah, dan ketika hukuman dijatuhkan tanpa pertimbangan usia dan kondisi anak, sehingga yang paling membahayakan adalah anak gak tahu apa-apa, akhirnya jadi anak yang minder, anak yang penakut, takut salah, takut bicara, bahkan takut dekat dengan orang tua. Padahal kita pahami, rasa takut tidak pernah melahirkan karakter yang sehat, yang baik. Contoh, seorang ibu yang dalam kondisi emosi, dia mengatakan kepada anaknya, "Lenduk, iki bener-bener bodoh. Kowe iki anake sapa?" Malah napa? Iki janjane anake sapa to, Lenduk? Nah. Kowe kan dhisik kok bodoh men. Nah. Kadang orang tua mengatakan sekenanya, Coba Bu, kalau ketika orang tua mengatakan kamu benar anak bodoh, itu mungkin yang keluar hanya 3 detik, tapi dampaknya bisa menetap bertahun-tahun. Ya mungkin anak tumbuh besar, ya sekolah, ya bergaul dengan teman-temannya, tapi dalam dirinya tertanam satu keyakinan, saya adalah anak yang bodoh, saya tidak berharga. Akhirnya anak takut mencoba hal yang baru, mudah menyerah, mudah putus asa, merasa dirinya tidak berharga. Bukan karena anak itu lemah, tapi karena ketika anak tersebut dibesarkan dalam kalimat yang melukai hatinya. Maka ketika marah, jangan sampai merendahkan anak, jangan sampai kehilangan kendali. Karena ngobati anak yang terluka niku mboten gampil, butuh terapi, butuh konsisten. Niki terapi anak-anak yang terluka hatinya karena sikap dari kedua orang tuanya. Sehingga inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi anak bukan pelampiasan, tapi anak adalah tanggung jawab, amanah besar. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berarti bagaimana cara menjaga diri dan anak-anak dari api neraka? Mendidik anak dengan baik, mengarahkan. Jangan sampai ada ungkapan sebagian orang mengatakan, punya anak kok malah hidup tambah susah ya. Ini yang jadi masalah ketika apa? Ketika hilangnya kesadaran amanah tersebut. Karena anak itu bukan penyebab sempitnya hidup. Justru tambah anak niku tambah apa? Tambah rezeki. Bukan kok malah mengkhawatirkan rezekinya. Nanti sekolahnya gimana, kuliahnya gimana. Yang harus kita ingat bahwasannya tetap anak itu amanah, sekaligus ujian keikhlasan, ujian kesabaran, ujian keimanan. Jangan sampai disikapi anak itu beban hidup atau mengganggu kehidupan. Anak ini adalah titipan orang tua sebagai bentuk ujian, dan anak inilah yang nantinya kelak di akhirat bisa mengangkat derajat orang tua. Ini jadi yang harus kita pahami, bahwasannya tidak semua marah itu mendidik. Marah yang mendidik dan marah yang itu adalah emosi, bedanipun napa? Contoh nggih, marah yang mendidik niku wonten ciri-cirinipun. Yang pertama, ya marahnya karena Allah. Terus marah yang mendidik niku marah yang terukur. Marah yang terukur. Lajeng nomor kali jelas tujuannya. Jelas tujuannya kenapa marah, ya biar anak itu sadar, anak gak mengulangi kesalahan. Marah yang mendidik adalah marah yang disertai penjelasan. Marah yang mendidik adalah marah yang disertai penjelasan. Kemudian yang keempat, marah yang mendidik adalah yang tidak merendahkan harga diri anak. Tidak merendahkan harga diri anak. Sedangkan marah yang bisa melukai perasaan, yang bisa melukai hati anak, biasanya pun apa? Marah yang bisa melukai adalah biasanya pun marah yang spontan. Yang spontan. Lajeng apa? Emosional. Benar-benar emosional. Penuh dengan kata merendahkan, dengan kata yang kasar, dan marah yang melukai biasanya adalah marah yang meninggalkan trauma. Yang tidak meninggalkan trauma. Dan Rasulullah SAW tidak pernah marah yang itu meluapkan emosi. Beliau kalau marah marah yang mendidik. Karena beliau pendidik umat, pemimpin keluarga. Contoh gambaripun. Contoh dalam kehidupan sehari-hari.
ketika anak tidak sholat. Ketika anak tidak sholat, marah yang mendidik adalah mengajak bicara anak, memberikan teladan sholat tepat waktu, mengingatkan dengan sabar, dengan konsisten. Beda dengan marah yang itu melukai. Marah yang melukai seperti apa? Seperti teriakan, ancaman, pukulan, dan kata-kata yang membuat anak justru menjauh dari sholat, malah jadi nggak suka sholat, ya bukan mendekat malah menjauh. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini pentingnya ketika kita menerapkan anak yang disiplin sholat. Dalam menegakkan disiplin sholat itu harus disertai dengan hati, disertai dengan cinta, kasih sayang. Karena disiplin tanpa cinta hanya melahirkan kepatuhan palsu. Disiplin tanpa cinta hanya melahirkan kepatuhan palsu, bukan kesadaran iman. Sehingga kita harus benar-benar membedakan mana marah yang mendidik dan mana marah yang melukai. Mana mendisiplinkan yang itu membuat anak sadar, tapi mana yang mendisiplinkan tapi itu hanya kepatuhan palsu. Katanya, jadi kita harus hati-hati bahwasannya luka anak tidak selalu terlihat. Kita lihat bagaimana dampak jangka panjang dari sebuah bentakan, dari sebuah perkataan yang kasar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak semua luka itu berdarah. Ada luka yang dibungkus dengan diam. Ada luka yang dibungkus dengan diam, yang tersimpan rapi dan baru terasa ketika anak sudah dewasa. Bentakan hari ini bisa berubah menjadi apa? Bisa berubah menjadikan anak rendah diri, minder, anak jadi takut menyampaikan pendapat, sulit percaya diri, bahkan bisa menjadikan anak menjauh secara emosional, menjauh dari orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua, wa qulu linnasi husna, berkatalah yang baik kepada manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83. Wa qulu linnasi husna, ucapkan kata-kata yang baik kepada manusia. Jika kepada manusia secara umum saja
Kita diperintahkan berkata baik, apalagi kepada anak kita sendiri. Contoh realita yang sering terjadi ketika anak sudah dewasa, jarang pulang, jarang bercerita, hubungan terasa kaku, nggak harmonis. Akhirnya orang tua pun bertanya dengan penuh kebingungan, kenapa anak saya kok menjauh? Sehingga seringkali jawaban itu bukan di hari ini. Jawaban itu bukan di hari ini, dampaknya mungkin nggak langsung terasa. Tapi ternyata dampaknya berkepanjangan. Sehingga sebenarnya kalau ada anak yang menjauh dari orang tua, itu bukan karena anak benci, sebenarnya bukan karena anak benci, tapi karena anak merasa tidak aman. Merasa tidak aman ketika dekat dengan orang tua. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, justru di sini bagaimana kita mengajarkan kepada anak dalam mengelola emosional, dalam mengelola marah. Seringkali kita berharap anak kita itu sabar, si sabar tona, yang tenang, yang santun. Tapi pertanyaannya, apakah anak pernah melihat contoh tersebut di rumah? Sehingga ternyata pengulangan dalam memberikan contoh dan keteladanan itu lebih efektif. Apa yang anak lihat setiap hari, itulah yang masuk ke dalam jiwa. Jika orang tua mudah marah, maka anak belajar meledak. Jika orang tua suka membentak, maka anak belajar bicara kasar. Jika orang tua menyelesaikan masalah dengan emosi, maka anak belajar emosi sebagai solusi. Ini penting sekali nih, keteladanan yang diperlihatkan sehari-hari pada anak itu penting sangat. Sebagaimana yang Allah menegaskan prinsip keteladanan ini melalui Rasulnya dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik. Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan kesabaran, tapi beliau juga mencontohkan sabar. Beliau tidak hanya melarang marah, tapi beliau juga menunjukkan bagaimana mengelola marah. Contoh realita, seorang bapak, seorang ayah yang berkata kepada anaknya, nek marah jangan teriak-teriak. Jangan teriak kalau marah. Tapi realitanya setiap ayah tersebut marah, suaranya meninggi. Jadi sebenarnya apa yang ditiru oleh anak? Ada ayah yang berkata kepada anaknya, nek marah jangan teriak. Tapi realitanya ayah tersebut kalau marah suaranya meninggi.
Kira-kira yang ditiru anak nopo? Nada suara ayah atau nasihat ayah? Nada suaranya. Anak meniru cara kita marah, bukan cara kita menyuruh sabar. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas kita nih, jadikan rumah sebagai tempat aman dan nyaman bagi anak. Jangan sampai rumah arena emosi. Bangun suasana rumah yang menenangkan. Rumah bukan sekedar tempat tidur dan makan, tapi rumah adalah ruang pertama pembentukan karakter anak. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 80. An-Nahl ayat 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah menjadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat ketenangan. Jadi rumah niku napa? Sebagai tempat ketenangan, tempat yang nyaman. Yang mana sakanan? Sakan di sini bukan hanya fisik, tapi napa? Ketenangan batin. Tapi jika rumah penuh dengan teriakan, penuh dengan ancaman, penuh dengan wajah yang marah, maka akhirnya rumah berubah menjadi arena emosi, bukan tempat aman. Akhirnya apa, Bu? Anak lebih betah di luar rumah. Orang tua banyak yang ngeluh, Ustadz, anak zaman sekarang kok bandel-bandel ya, nggak betahan di rumah. Padahal seringkali bukan anaknya yang bermasalah, melainkan apa? Rumah yang kurang ramah. Rumah yang kurang ramah secara emosional. Anak niku nggih mencari ketenangan. Jika anak tidak menemukan ketenangan di rumah, maka anak akan mencari di luar. Nah niki nggih bahaya niki. Kalau sudah mencari di luar bahaya. Karena belum tentu dia mendapatkan tempat yang baik. Sehingga ibu-ibu pentingnya mengelola lelah. Ada strateginya bagaimana strategi orang tua mengatur, mengontrol memanajemen stres. Memang Islam itu tidak menuntut orang tua jadi malaikat. Namanya orang tua boleh lelah, boleh capek, boleh penat. Tapi yang tidak dibenarkan adalah menjadikan anak sebagai tempat pelampiasan. Maka di sana banyak petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, solusi praktis ketika marah. Seperti jika salah seorang itu marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah duduk. Ketika belum hilang, maka hendaklah berbaring, kemudian kalau nggak hilang lagi bisa berwudu. Perlu berhenti, ambil wudu, sholat. Realitanya apa, Bu? Realita mengatakan bahwa orang tua yang langsung menegur saat emosi tinggi, orang tua yang langsung menegur saat emosi tinggi, realitanya apa? Hampir selalu menyesal. Sebaliknya,
orang tua yang menunda teguran 10 atau sampai 15 menit seringkali menemukan cara yang lebih bijak. Kadang suatu nasihat niku perlu ditunda. Tunda emosi kita niki stabil. Terus napa Bu? Tenang dulu baru memberikan nasihat, baru mendidik anak. Karena pendidikan yang lahir dari emosi itu jarang berbuah hikmah. Sehingga pentingnya menegur anak itu dengan hati, bukan dengan amarah. Kita komunikasikan dengan lemah lembut tapi tegas. Nada lembut bukan berarti memanjakan. Ketegasan tidak harus menyakitkan. Bahkan Allah ketika memerintahkan Musa dan Harun untuk menegur Fir'aun agar menegur dengan lembut. Faqula lahu qawlan layyina, berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Jika kepada Fir'aun saja Allah memerintahkan kelembutan, lalu bagaimana dengan anak kita sendiri? Contoh realita, ada perbedaan antara kalimat yang kasar dan kalimat yang mendidik. Kalau kalimat yang merendahkan seperti apa Bu? Contohnya, berarti orang tua mengatakan kamu itu nak, nggak pernah bisa diandalkan. Beda dengan kalimat mendidik. Kalimat mendidik seperti seorang ayah mengatakan, ayah sebenarnya ya kecewa dengan perbuatan ini, kecewa. Tapi ayah ingin kamu memperbaikinya. Maka penting untuk harga diri anak itu tetap dijaga. Jangan dijatuhkan harga diri anak. Jadi menegur dengan hati. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana kita mengubah emosi menjadi tarbiyah, menjadi bentuk pendidikan yang mana kita sadari masalah keluarga pasti ada. Yang membedakan ibu membedakan keluarga sehat dan tidak sehat adalah bagaimana menyelesaikan masalah. Setiap masalah bisa menjadi apa? Bisa menjadi luka yang membekas atau pelajaran yang membentuk karakter. Setelah emosi reda, maka ajak anak untuk berdiskusi, untuk apa? Untuk merenung apa yang sedang terjadi, apa yang dirasakan, apa yang seharusnya dilakukan ke depan. Contoh Bu, ketika kita melakukan kesalahan, kita jujur. Ibu tadi marah, yaitu salah ibu. Tapi perbuatanmu juga perlu perbuatanmu perlu diperbaiki. Sehingga pentingnya kejujuran emosi dan pentingnya tanggung jawab, dan secara otomatis anak akan belajar akhlak meminta maaf. Kalau orang tua minta maaf kepada anak, itu apa? Berarti anak belajar akhlak meminta maaf. Disitulah pendidikan karakter bisa terjadi.
Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi nih, sebagai penutup kajian kita di siang hari ini, anak bukan pelampiasan emosi, tapi anak adalah amanah yang harus diselamatkan. Sehingga di akhir kajian ini monggo kita renungi bersama, bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk bercermin pada diri sendiri. Karena seringkali ibu luka anak bukan lahir dari niat jahat. Luka anak bukan lahir dari niat jahat orang tua. Tapi luka anak sering lahir karena emosi kita yang tidak terkelola, yang tidak terkontrol. Dari lelah yang tak sempat kita istirahatkan. Dari marah yang kita tumpahkan ke arah yang paling dekat. Kita tumpahkan yang paling lemah. Padahal anak-anak kita itu tidak pernah banyak menuntut apa-apa. Yang paling mereka butuhkan adalah rasa aman. Anak-anak tidak pernah menuntut ini itu tidak pernah meminta orang tua yang sempurna, tidak menuntut kesempurnaan dari orang tua. Akan tetapi yang anak butuhkan adalah orang tua yang mau hadir, orang tua yang hadir dengan hatinya. Sehingga ibu-ibu, suatu hari anak-anak kita ketika dewasa, mereka mungkin lupa nasihat panjang kita, tapi mereka tidak akan pernah lupa cara kita mendidik dan memperlakukan mereka. Nada suara kita, cara kita marah, cara kita meminta maaf, semuanya tertanam pelan-pelan di jiwa mereka. Maka jika hari ini kita merasa pernah melakukan kesalahan, sering terpeleset karena emosi, ini bukan akhir segalanya. Karena orang tua terbaik bukan yang tidak pernah salah, tapi orang tua yang baik adalah yang mau sadar dan mau berubah. Jika selama ini tangan kita lebih sering menunjuk, jika selama ini tangan kita lebih sering menunjuk daripada memeluk, suara kita lebih sering meninggi daripada menenangkan, emosi kita lebih dulu berbicara daripada akal, maka mulai hari ini, maka kita berharap dari kajian ini menjadi titik balik. Mulai hari ini, sebelum marah, sebelum emosi, kita ingat anak adalah amanah. Sebelum membentak, kita ingat luka anak tidak selalu terlihat. Sebelum menghukum, kita ingat kita sedang mendidik jiwa, bukan menumpahkan emosi. Jadi anak tidak menuntut orang tua yang sempurna, tapi anak membutuhkan orang tua yang memberikan keamanan. Anak ingin orang tua itu sebagai tempat mereka pulang, tempat mereka bercerita, tempat mereka dimaafkan. Sehingga monggo kita jadikan rumah kita sebagai rumah yang memberikan kenyamanan, ketenangan, bukan rumah yang menumpahkan emosi, bukan yang mengerikan, menakutkan. Kita jadikan rumah kita ini sebagai tempat tumbuh bagi karakter anak-anak kita. Semoga Allah melembutkan hati kita,
menenangkan jiwa kita dan menjadikan anak-anak kita tumbuh dalam cinta, bukan tumbuh dengan luka. Dan semoga kelak di hadapan Allah anak-anak kita menjadi saksi yang akan berkata, saksi bahwasanya orang tua pernah lelah, tapi orang tua tidak pernah memberikan luka. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan, bisa jadi bahan introspeksi diri kita semua, demi kebaikan kita bersama. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Fanas'alullaha ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa taral malaikata haffina min hawlil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin.